Shalom wanita-wanita ilahi yang menyaksikan Shalom. acara Ocha hari ini. Apa kabarnya? Oh, kami semua sangat rindu untuk kita bisa berjumpa ya. Namun sabar dulu, tunggu waktu yang terbaik. Oke, sebelum Ocha dimulai, saya pimpin di dalam doa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur siang hari ini dimanapun kami berada, kami mau ikut acara obrolan cantik Ocha ini Tuhan. Kau mengurapi setiap kami dan kami percaya setiap sharing yang disampaikan, firman dan juga kesaksian demi kesaksian membawa berkat untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, kiranya kasih dan kuasa-Mu tetap berserta dengan kami selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami akan mulai acara Ocha hari ini. Terima kasih, haleluya, amin. Amin. Sekali lagi saya mau menyapa semua yang ada di rumah. Shalom. Shalom. Haleluya. Apa kabar? Senang sekali ya kita semua bisa berkumpul tempat ini untuk mengikuti acara Ocha bersama Mawar Sharon Woman. Semua yang excited di rumah, yang semangat boleh kasih tepuk tangan. Tepuk tangan di rumah boleh. Yes, Oke, haleluya. sebelum Ocha dimulai, kayaknya saya perlu memperkenalkan terlebih dahulu ya siapa artis-artis yang ada di depan ini. Pastinya adalah artis-artis sorga. Oke, dari sebelah kanan saya, yang pertama yang suaranya begitu ketika nyanyi terasa hadirat Tuhan itu turun. Siapa lagi kalau bukan sister kita, Cindy. Shalom, shalom semua. Oke, dan satu lagi Kurnia Sari. Wah, ini nama sayangnya adalah Sister Nuno. Oke, dan saya juga memperkenalkan diri, nama saya Jessica. Oke ya. Dan di sebelah kiri saya memperkenalkan seorang wanita yang luar biasa. Bukan saja suaranya yang merdu, tetapi juga tangannya diurapi Tuhan. Pandai membuat kue dan juga resep-resep masakan. Siapa dia? Sister Cili. Shalom para wanita ilahi yang di rumah. Dan sepanjang acara Ocha ini kita akan diiringi oleh alunan musik yang rasanya membuat hati itu damai dan penuh sukacita oleh sister kita, Kesha. Hai Kesha. Dan satu lagi ada sister kita, Ira. Hai Ira. Ya, jadi sebenarnya apakah Ocha itu? Iya, apa sih Ocha itu ya? Yang pasti di sini bukan minuman teh Jepang ya. Oh, bukan ya. Bukan. Tapi Ocha di sini adalah obrolan cantik khusus untuk para wanita-wanita ilahi. Obrolan cantik. Iya. Obrolan cantik. Wah, masih seru ya kayaknya ini ya kalau bahas soal cantik seperti itu ya. Kita para wanita ini paling seneng kalau kita tuh sehari-hari kelihatan cantik. Oh iya kan? dong. Ada yang suka kelihatan jelek nggak ya? Enggak mungkin ya. Enggak dong, jangan. Ya. Dan juga para wanita ilahi yang di rumah juga pasti kepingin dong terlihat cantik setiap harinya, ya kan? Nah, selain kita terlihat cantik di luar, nah dari dalam inner beauty kita juga harus bisa dijaga ya. Jangan sampai itu yang lebih penting. jangan sampai Betul sekali. ada sesuatu yang jelek dalam hati kita juga harus tetap cantik di dalamnya ya. Dan hari ini kita mau sama-sama ngobrol-ngobrol santai-santai. Kita mengobrol tentang penerapan kasih ya selama kita di rumah. Seru ini ya. Di saat-saat pandemi seperti sekarang ini loh ya. Itu pasti seru sekali ya. Siang ini kita mau berevolusi bersama-sama ya. Oke. Ya di masa pandemi ini ya kita sudah lama sekali rasanya nggak pernah keluar-keluar lagi ya. Kalau dulu kita bisa jemput anak, bisa ke pasar, bisa ke supermarket, bisa ngafe ya Ira ya. Tapi sekarang kita di rumah, nggak ngapa-ngapain. Tiap Jumat dulu kita fellowship ketemu, sekarang kita nggak pernah ketemu lagi. Rindu loh bisa Iya, ketemu kangen ya kita semua ya untuk fellowship sama-sama. Iya, dan kita juga kangen ya untuk memuji Tuhan bersama-sama. Setuju nggak? Betul, setuju. Kalau gitu saya mau ajak kita semua yang ada di rumah dan yang di sini untuk kita sama-sama memuji Tuhan ya. Mari muji Tuhan dengan sukacita. Mari tepuk tangan sama-sama. Ya, ikuti sama-sama. Haleluya. Katakan kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru
pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Katakan dengan sukacita, dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan selamanya, selamanya. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Luar biasa ya. Wow, puji Tuhan ya. Senang dong ya, bisa nyanyi sama-sama gini ya. Iya. Rasanya udah lama banget kita nggak nyanyi bareng gitu ya. Iya dong. Rasanya dulu meletup-meletup pada sukacita. Yes, gitu Yes. ya. yes. Iya, by the way, ini loh sudah bulan Oktober ya. Mm-mm. Kayaknya pandemi ini kan sudah mulai pertengahan Maret. Betul. Wih, sudah kayaknya hampir 6, hampir 7 bulan loh Iya. kita melewati masa-masa ini ya. Sudah Oktober, sisa beberapa bulan lagi habis deh tahun 2020 ini. Christmas lagi ya. Iya, udah Iya. mau Christmas lagi. Aduh, Christmas ini bisa kumpul nggak ya kita? Semoga kita bisa kumpul berdoa bersama-sama ya. lagi kayak gini ya. Iya, kita rindu banget. Iya dong. Sekarang loh semua apa-apa di rumah, anak-anak sekolah Iya. dari rumah, kerja juga dari rumah, ibadah juga di rumah. Wah ya, yang namanya ibu rumah tangga, kok kayaknya jadi tambah sibuk ya. Tambah sibuk. Tambah repot. Bener nggak? Benar-benar ibu kita sebagai ibu rumah tangga itu kelihatannya pekerjaan itu nggak selesai-selesai. Tambah banyak pekerjaan rasanya ya, karena Iya. kan anak-anak di rumah, suami di rumah. Jadi kita harus bersih-bersih itu lebih sering, masaknya juga lebih banyak, lebih sering. Belum lagi ya, ini kalau bagi saya sesuatu yang menguras lebih tenaga saya itu mengawasi anak-anak waktu sekolah online. Nah, Itu sangat itu, betul. menguras Setuju. emosi dan tenaga ya, bagi saya ya. Iya, benar juga sih, bukan hanya yang berumah tangga aja, saya sendiri yang single juga merasa repot juga gitu ya. Belum lagi nanti harus ke pasar, belanja, terus yang paling rempong itu ketika mempersiapkan masak itu loh ya. Iya. Yang mulai dari awal potong-potong sayuran, dan yang paling lebih rempong lagi ketika selesai masak, yaitu Cuci-cuci. Yang numpuk sekali itu yang bikin rempong sekali ya. Benar juga sih gitu ya. Iya. Nah, ini saya penasaran nih, para istri yang ada di sini, ini kira-kira kalau ada di rumah ini ada konflik nggak ya kira-kira? Gimana ini Cilis ya? Kalau mau ngomong masalah di rumah ya, kalau mengurus rumah itu pasti waktunya yang kita butuhkan tuh enggak pernah ada habis-habisnya. Betul. Iya kan? Betul. Selalu ada aja yang harus kita lakukan ya kan. Nggak tahu kita nanti di rumah kita merasa ada yang kurang bersih, ada yang kurang rapi, kurang serasi dan sebagainya. Kita merasa waduh itu kompleks sekali gitu loh ya. Sepertinya kompleks gitu. Nah, kita kalau kita di dalam keluarga, nah kalau kita tidak bisa bekerja sama dengan baik di saat-saat seperti itu, iya. pastilah akan terjadi yang namanya konflik. Benar nggak ya? Betul. Seperti itu. Nah, saya mau sharing sedikit ya tentang Iya dong. apa yang saya rasakan Banyak di juga rumah. nggak apa-apa kok. Iya, saya mau sharing sedikit. Nah, sebelum masa pandemi, saya tuh nggak ada asisten di rumah, asisten rumah tangga. Iya. Jadi saya sudah terbiasa ya melakukan mengurus rumah setiap hari. Itu saya lakukan bersama-sama dengan suami, ada Iya. partnernya untuk mengurus rumah ya. Jadi kami lakukan itu. Nah, kebetulan kami berdua ini sama-sama bekerja, gitu ya kan. Nah, aktivitas kami setiap hari mulai dari pagi kami persiapkan makanan seperti itu ya, kemudian baju-baju yang mau dipakai, kemudian bersih-bersih rumah dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita baru berangkat ke kantor. Nah, pulang dari kantor kita juga masih melakukan pengurus rumah lagi seperti itu. Nah, kalau dipikir-pikir capek nggak ya kayak gitu ya? Pasti capek ya kan? Capek. Memang capek sih saya rasakan. Cuman saya mengingat bahwa itu adalah suatu tanggung jawab yang harus saya lakukan. Mau nggak mau saya harus lakukan itu ya kan? Karena kami sudah
berkeluarga seperti itu. Siapa lagi yang nggak ngurus kalau nggak kita ya kan? Betul. It's okay. So, jadi kita nikmati aja setiap harinya gitu ya. Karena rasa tanggung jawab itu ya. Iya. Kita enjoy aja lah ya, nikmati ya. Iya benar Ci Lis, thank you buat sharingnya, ini bisa membuat kita jadi belajar lah ya. Iya. Kita sebagai pasangan dalam rumah tangga, dalam keluarga itu sebenarnya kita partner ya. Jadi apa-apa harus kita kerjakan bersama. Ya, kesibukan pun juga harus kita kerjakan, kita selesaikan bersama-sama. Ya. Kalau sekarang nih coba kita penasaran nggak? Iya, penasaran. Jessica. Apa nih? Gimana Oh nih, iya, ada sharingnya konflik nggak nih? Jessica. Ya. Sharing dong, Yes. Wah, kalau yang namanya konflik di rumah ya pasti terjadi lah ya. Apalagi dulu kalau mesti ke kantor itu 8 sampai 9 10 jam lah kita kan di luar rumah. Iya. Jadi ya ketemunya rekan kerja, rekan pelayanan. Jadi ya konfliknya paling rumah masih tetap bersih. Sekarang 24 jam di rumah, ya rumah itu jadi tambah cepat kotor. Nanti ayo, ini siapa yang bikin kotor? Ini kok kotor sih? Ayo siapa yang bersihin? Ayo. Siapa? Waduh, jadi tugasnya sudah tambah repot. Tingkat konfliknya ya makin meninggi lah. Nanti urusan anak-anak bisa ribut, nanti urusan rumah, urusan makan, urusan apa aja ada aja deh. Ya, namanya konflik kita nggak bisa hindari ya, akan selalu ada. Saya sama suami ya pasti beda, kita satu pria dan wanita. Satu pria rambutnya ya begitu, wanita rambutnya panjang ya kayak di lantai. Jujur aja, kotoran rambutnya yang panjang-panjang ya udah tahu pasti itu kotoran rambut saya. Lepas-lepas dah. Ya, tapi dari konflik itu sih kami berdua, kami belajar bahwa konflik itu tidak untuk saling menyerang ataupun menghancurkan ataupun menjelekkan, melemahkan, tetapi konflik itu membuat kita semakin saling mengenal. Ya, konflik betul. itu harus kita pakai untuk saling mengerti. Oh, seperti ini loh pasanganku, dan bersyukur lewat konflik itu kita jadi semakin dewasa loh. Kita merasa konflik itu justru mendewasakan pernikahan kita. Betul. Dan kita bisa saling mengasihi. Rasanya kok saya pengen nyanyi gini, ternyata aku So sweet ya. jadi lewat konflik itu wah saya bisa semakin sering ketemu suami saya di Semakin rumah, cinta. bisa menyatakan kasih, semakin menyayangi, semakin menunjukkan bahwa ya saya ini melayani dia, saya ingin mengasihi, dan semua yang terbaik. Saya juga mengampuni, mengasihi, dan terus belajar lah untuk mengasihi. Kayak gitu sih. Semakin manis di Biasa. rumah ya, gitu, semakin mesra rasanya gitu loh ya. Jadi iri nih, jadi iri. Oh iya. Segera ya Ira, segera. Oke, saya teringat satu ayat tentang kasih ya. Kita mau sama-sama baca ya. Oke. Kita mau buka sama-sama di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang kelima. Oke. Oke, tunggu dicari dulu. Oke, 1 1 Korintus pasal 13 ayat yang kelima. Kita sama-sama buka ya, juga para wanita ada di rumah. Kita sama-sama baca ya. Oke. Oke, sudah ketemu semua? Oke. Bahwa kasih itu 2, 3. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Wow, sungguh luar biasa ya. Luar biasa. Saya juga belajar loh ya dari sini ya, dari sharing-sharing para istri-istri yang luar biasa ini tadi ya. Bahwa benar, konflik ini terjadi bukan untuk saling menyerang, Yes, ya, tapi betul. untuk saling mendewasakan dan belajar saling mengenal dan mengampuni. Amin. Saya ulangi lagi ya, supaya Yes. wanita-wanita yang di rumah juga bisa menangkap apa yang kita biar obrolkan di sini ya. Bahwa konflik terjadi bukan untuk saling menyerang antara pasangan dan mungkin suami istri gitu ya. Atau mungkin yang punya mertua nih ya, antara menantu dan mertua gitu ya. Tapi di sini untuk saling mendewasakan dan belajar saling mengampuni dan mengenal satu dengan yang lainnya. Yes, betul. Wow, luar biasa ya. Betul sih Ir. Kita itu ya suami dan istri memang kan dari sononya sudah diciptakan berbeda. Nah, perbedaan-perbedaan itu jangan sampai menjadikan konflik yang justru menghancurkan. Tetapi ya kita terus bertumbuh ya sama-sama. Amin. Siapa sih kita yang tidak pernah buat salah? Ya jujur ya, kalau saya sih sering buat salah juga. Ya, tapi bersyukur saya punya suami yang selalu mau mengampuni. Karena kita tidak sempurna memangnya Betul, ya. iya jauh dari sempurna ya. Suami juga bisa buat kesalahan, anak juga bisa buat kesalahan. Betul. Semua orang lah bisa buat salah, namanya juga masih manusia. Benar ya, tetapi nah kita ini waktunya sebagai wanita-wanita ilahinya Tuhan, kita kan sering belajar kalau dulu di MS Women itu teori-teorinya ya. Firman Tuhan apa kita pelajari. Nah sekarang ini loh waktunya untuk kita tuh mempraktekkan. Betul. Kita belajar mengasihi,
mengasihi, kita belajar mengampuni, memperkatakan perkataan-perkataan yang positif, Yes. firman Tuhan. Bahkan saya teringat kalau nggak salah di Yohanes 13 ya, perintah Tuhan itu untuk kita nih jadi murid-murid Tuhan, kita nih harus saling mengasihi loh. Di Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Oke, coba saya bacakan ya. Ya, Boleh ya, ya? boleh. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Wanita ilahi yang di rumah juga mari kita baca bersama-sama ya. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, benar ya, dari ayat ini kita bisa belajar dengan kasih Bapa seperti kasih Bapa mengasihi Betul. kita juga harus mengasihi orang-orang, Yes. terutama keluarga-keluarga kita dulu deh. Karena kalau kita belum bisa mengasihi mereka secara tulus, bagaimana kita bisa mempraktekkan kasih itu untuk orang-orang yang mungkin belum kita kenal, orang-orang di Betul. luar sana ya. Ya, betul. Semakin panas kelihatannya obrolan kita ya. Semakin dalam ya. Seru ya kalau Semakin gimana dalam. kalau kita puji Tuhan dulu ya. Oh, puji Kita Tuhan. puji dan kasih Tuhan apa segalanya. Biar kasih Tuhan memulihkan kita terus menerus memulihkan hidup kita. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Kasih Tuhan mengubah segalanya. Kasih Tuhan mengubah segalanya. Amin, amin. Bahwa kasih Amin. Tuhan bisa mengubah segala-galanya menjadi Yes. yang lebih baik. Amin. Seperti itu ya. Amin. Oke, tadi kita sudah berbincang-bincang ya tentang apa saja yang kita lakukan saat kita di rumah di saat-saat pandemi seperti sekarang ini. Iya. Nah, apa yang kita lakukan di saat-saat seperti ini tidak pernah ada yang suka karena kita di sini merasa sangat-sangat drastis sekali pengalaman kita ketika dulu sebelum ada pandemi. Betul, Ya. betul. Nah, saya mau sedikit sharing saat kita mau sedikit sharing tentang pengalaman-pengalaman sekarang ya tentang saya dengan anak-anak saya seperti itu. Iya. Kita semua pasti ya selain kita punya pengalaman tentang keluarga, kita juga pengalaman tentang anak-anak itu paling seru juga karena anak-anak itu juga ya berperan di dalam rumah ya. Iya. Kan? Betul. Sekarang saya mau sharing dulu yang pertama untuk tentang pengalaman saya dengan anak saya. Saya udah pernah bertanya ke anak saya, apa sih yang sekarang ini yang dirasakan di saat-saat sekolah itu berada di rumah, gitu Iya. ya kan? Nah, anak saya mengatakan seperti ini, wah nggak enak mah, nggak enak sekali kalau sekarang ini, karena kita nggak bisa bermain-main lagi ya kan bersama-sama dengan teman-teman. Bisa lari-lari, Kita kejar-kejaran kita lagi nggak ya. bisa nyanyi-nyanyi Iya, iya, lagi, kita nggak bisa kumpul-kumpul, nggak bisa berfellowship dan nggak bisa beraktivitas bersama-sama seperti itu ya. Rasanya semuanya itu rasanya kita rasakan nggak enak lah gitu seperti itu, nggak Iya. bisa seperti dahulu gitu ya. Nah saya juga merasakan ya apa yang dirasakan anak saya itu saya juga merasakan iya ya. Dulu pagi hari dia bisa ke sekolah ya kan, ketemu dengan teman-teman dan guru-gurunya. Nah sekarang itu diharuskan untuk berada di rumah, lo bayangkan ya, Iya. drastisnya seperti itu. Pasti mereka merasakan waduh nggak enak ya nggak bisa ketemu dengan teman-teman dan guru-gurunya.
Iya. Dan sekarang bisa ketemu dengan teman-teman yang dulunya itu pun juga saat via Zoom saja seperti Iya. itu. Ya, jadi nggak sebebas dulu gitu loh, ya kan? Nah, apalagi juga ada masalah di saat-saat pelajaran Zoom dimulai, lagi berjalan, tiba-tiba ada aja kendalanya, tiba-tiba ada trouble di dalam jaringan internet Ya, seperti itu. internet. Anak saya juga pernah ngalami itu. Nah, makanya itu kan membuat kita juga sebagai mama juga merasa panik ya kan, Iya, saya masa juga bingung nggak ngerti gitu cara loh ya kan. perbaikinya gimana tiba-tiba Umi Betul. nge-lag. Nah, pernah Aduh, kejadian ya, bingung. sama-sama Iya. kejadian ya. Itu yang saya alami juga seperti itu. Nah, jadi membuat kita itu semakin wow kasihan ya, mereka sudah merasa nggak enak. Tiba-tiba ada lagi masalah yang terjadi gitu ya kan. Nah, kalau kita berpikir secara positif, ya kita kalau mau berpikir secara positif itu ternyata ada loh hal-hal baik yang sebenarnya kita rasakan di saat-saat tidak enak seperti itu. Yaitu adalah, mau tahu kira-kira? Mau dong. Nah, di saat seperti itu mereka itu ya ternyata saya lihat itu mereka tuh lebih canggih loh ya. Kalau di dalam mengoperasikan IT apalagi masuk Google Classroom seperti itu ya. Itu ternyata wow, kok bisa ya anak saya melakukan hal seperti itu gitu ya kan. Saya tuh nggak Luar nyangka biasa gitu ya. ya kan, mereka secanggih itu, sepinter itu ternyata masuk ke dalam icon-icon tertentu seperti Ya. Karena pandemi ini membuat anak kita jadi Betul. makin canggih gitu ya. Nah, itu yang saya syukuri ya kan. Nggak nyangka sih. Ya, semoga sih ya kita semua berharap semoga masa-masa pandemi ini segera berakhir ya kan. Yes. Nah, itu pengalaman-pengalaman yang saya rasakan ya kan. Nah, kita juga ingin ya mendengar pengalaman-pengalaman lain sih ya tentang seputar anak gitu ya kan. Kira-kira kalau menurut pengalaman Cindy bagaimana? Saya ya, Ci. Heeh. Oke, ya kebetulan saya pernah mengalami nih masalah dengan anak saya di masa-masa pandemi ini ya. Beberapa waktu yang lalu anak saya kan selalu menggunakan laptopnya karena belajar dan sebagainya. Nah, sepertinya penggunaan laptopnya terlalu banyak dan kurang dijaga memakainya. Jadi laptopnya itu tiba-tiba rusak gitu ya. Rusak dan waktu harus dibetulin ternyata biayanya cukup menguras gitu ya, menguras kantong gitu ya. Apalagi itu dipakai setiap hari soalnya Dipakai ya. setiap hari, terus mungkin nge-charge-nya juga mungkin kelamaan atau gimana, pokoknya Panas kali ya. kurang dijaga lah, kurang dijaga dengan baik sehingga ternyata kena komponennya yang cukup ini serius gitu ya. Biayanya juga lumayan gitu ya. Dan itu kira-kira kalau di masa-masa pandemi gini kita harus ada pengeluaran lebih tuh kira-kira gimana ya rasanya ya. Kalau saya panik sih. Terasa memang Pusing ya. ya. Terasa pusing ya, panik, pusing, terus panas loh. Peso. Iya. Gitu ya. Kalau orang Jawa bilang umup gitu ya. Nah, itu tuh kayak pingin marah gitu kan ya. Bukan pingin marah, sudah marah gitu ya. Saya marah sama anak saya, tapi saya marahi dia tuh dengan baik-baik. Saya ajak ngobrol sih, saya ajak ngobrol karena dia sudah besar. Saya ajak ngobrol, saya bilang kenapa kamu seperti ini, kenapa kamu tidak menjaga, kenapa kamu tahu situasi sedang seperti ini. Saya benar-benar marahin dia gitu ya. Dan dia memang minta maaf karena dia tahu dia salah gitu ya, dia ceroboh gitu ya, kurang menjaga. Tapi ternyata dengan tidak diduga-duga di momen itu kita ngobrol-ngobrol, anak saya ini bisa mencurahkan isi hatinya lebih lagi. Nah, ini mungkin Keisha bisa kasih nada yang melo-melo. Oh, enggak. Nanti nangis loh. Laptop rusak. Laptop. Ya, jadi ternyata di saat momen kita bisa komunikasi, bisa saling curhat, anak saya tuh mengutarakan isi hatinya. Iya, kasihan loh. Iya. Dia juga gak kepengen laptopnya rusak. Mungkin kayak loh. tadi Cilis bilang ya, anak-anak juga mengalami stres di rumah karena tidak bisa kemana-mana ya kan. Udah sedih laptopnya rusak. Sedih, kena laptopnya marah rusak, lagi sama kena mamanya. marah, Aduh, itu saya bisa udah. bayangin itu. Ya, tapi mamanya tetap aja marahin gitu kan ya, keterlaluan kadang-kadang mamanya. Nah, ini yang kemudian dia juga mengungkapkan isi hatinya. Dia bilang unek-uneknya dia selama ini. Ternyata saya sebagai orang tua, saya juga punya salah sama dia. Mungkin dalam perkataan, dalam perbuatan saya yang ternyata menyinggung perasaannya, menyakiti hatinya. Dan selama ini saya nggak sadar saya melakukan itu. Dan di momen itu dia bercurhat dan akhirnya saya belajar untuk saya minta maaf. Saya bilang, saya minta maaf ya, mami minta maaf, saya bilang gitu. Dan itu buat saya sebagai orang tua nggak mudah ya, kita harus minta maaf kepada anak kita ya. Tapi saya mau belajar di momen itu, saya percaya Tuhan juga bekerja memulihkan setiap hati kita ya, orang tua dan anak.
Dan akhirnya kita tuh bisa berpelukan, lalu kita saling berdoa. Iya, jadi saya berdoa buat anak saya dan anak saya berdoa buat saya. Dan itu luar biasa pemulihan yang terjadi. Jadi mungkin positifnya ya yang saya dapat dari pandemi ini waktu quality time gitu ya, yang bisa saya gunakan bersama dengan keluarga. Karena biasanya mungkin kita sibuk bekerja, anak juga sibuk sekolah, sampai di rumah sore-sore hari sudah capek, sudah nggak kepingin ngobrol, pinginnya nyantai-nyantai aja. Nah, di saat pandemi ini karena kita banyak di rumah, akhirnya kita bisa ngobrol dari heart to heart dan komunikasi itu semakin berjalan lancar. Itu sih sharingnya. Luar biasa memang Biasa, ya. puji Dari Tuhan. pandemi ini kalau kita bisa memanfaatkan keadaan yang sebaik-baiknya, bukan hanya menimbulkan efek negatif lah buat kita ya. Iya. Kita harus bisa melihat situasi dan kondisi, memanfaatkan keadaan untuk bagaimana yang situasi negatif ini bisa menjadi dampak positif buat hidup kita ya. Yes. Kalau saya di rumah kan mungkin anak-anak karena di rumah, banyak di rumah, suami juga mungkin kadang-kadang juga liburnya sekarang lebih banyak gitu ya. Jadi mungkin masaknya itu jadi lebih banyak ya. Kalau dulu cuman malam Sama aja. deh. Kalau dulu cuman malam aja, pagi boleh makan roti, makan minum susu. Sekarang harus pagi, siang dan sore Tambah dan snacknya malam lagi ya. ya. Makin banyak Belum lagi ya. jeda antara pagi dan siang Snack-snack ada gitu ya. jeda siang dan malam ada snack lagi ya kan. Jadi pusing kadang-kadang memikirkan masak apa ya, bingung gitu loh. Karena kalau kita menyediakan makanannya itu tidak bervariasi, kadang mereka itu juga ngomel. Iya, betul. Nggak ngomel pun dari ekspresi wajahnya juga kelihatan kalau sudah bosen dengan makanan Iya, ya. itu. Kok Jadi ini lagi. nah benar. Iya. Jadi saya mulai melihat mencari-cari gimana ya caranya supaya saya itu bisa masak, saya itu bisa perbendaraan masaknya tuh banyak gitu loh. Iya. Akhirnya saya Kreasi ingat gitu ya. Ya benar. Saya akhirnya ingat di internet, di YouTube, di media sosial sekarang banyak sekali orang-orang yang pintar masak itu Share resep nge-share ya. resepnya, Iya. dan itu juga waktu dicoba itu juga enak Oke, gitu loh. gitu Oke, ya. dan bukan sembarangan gitu loh resepnya maksudnya ya. Boleh Jadi lain kali situ- deh dicoba terus kita yang merasakannya ya. Oke. Iya. Sip, sip, beres, Sebagai beres. tester Testernya kita dong, ya. Ce. Beres, beres pokoknya. Pokoknya masak kasih tahu lo ya, panggil Ya, kita ya. Panggil aja ya, panggil Panggil aja tok ya. toh. Panggil aja. Disebut dalam doa ya. Oh, jadi belajar resep-resep dari situ Ya, ya. jadi dari situ saya mulai belajar masak. Jadi akhirnya sekarang makanannya cukup bervariasi lah. Mungkin belum keren mahir ya. sekali tapi oke lah daripada kalau dulu masaknya cuman tempe goreng, ayam goreng, tahu goreng, bakmi goreng, nasi goreng. Bawang Sekarang- goreng jangan lupa, bawang goreng enak. Suatu saat nanti bisa buka catering aja ya. Ya, Ci, Iya. join sama Cik Lis ya. Oh, Siap, jadi siap, bisnis. Jadi pandemi ini membuat jadi lebih kreatif Iya, ya. Iya, masakannya ala Makanya resto wanita- gitu ya, Ci ya. Wanita ilah yang di rumah juga jangan lupa kalau buka medsos jangan hanya kepoin Kepoin Instagramnya, medsosnya orang lain. orang lain ya, pribadi orang lain, tetapi carilah sesuatu yang bermanfaat. Yes, Banyak sekali Ilmu-ilmu gitu ya, apa? jadi banyak sekali keterampilan yang Keterampilan, ada di ya. internet yang bisa kita ambil gitu Betul. ya. Betul sekali. Ya benar sih, setuju sama Cinuno. Saya sendiri sebagai wanita single, saya juga belajar masak nih mulai dari Wow. sekarang belajar untuk jadi next ibu rumah tangga. Benar ya? Kita berdua luar sama-sama biasa. ya. Terima kasih. Ya dari sini saya juga belajar masak juga karena memang mengurangi makan di luar. Walaupun memang agak rempong seperti tadi saya katakan tadi, rempongnya minta ampun kalau masak, cuman masaknya bisa lama, makannya 10 menit, tapi setelah itu rempongnya masih terus berlanjut, berlanjut, iya. gitu. Kalau dulu biasanya ngafe aja gitu ya, Ir, Ngafe enak aja, ya. Karena kafenya banyak yang tutup ya. Iya, sedih sekali. Tapi memang dari sini bersyukur juga sih, Iya. karena kafe tutup saya jadi ngirit. Ya, betul, betul Selamat. sekali. Iya. Persiapan pernikahan nanti. Amin. Biasanya memang makan ini merupakan pengeluaran terbesar saya karena memang sering tuh ya kalau pulang dari kerja kan sudah capek gitu ya. Biasanya kan paling gampang ya lewat online gitu Ya. ya. Dari situ jadi sekarang saya mulai belajar memasak. Tadi Cinunu tadi keren juga ya. cerita lewat YouTube bukan saja cuman menonton kepoin artis-artis K-pop ya K-pop pasti. Iya, tapi
banyak belajar masak. Ternyata saya bisa loh bikin, bukan hanya dulu kan biasanya masak Indomie. mie goreng rasa soto, rasa Mie instan. mie instan gitu ya. Masakannya macam-macam. Ada hari ini ya Pak soto, besok Ya. rendang, kari ayam. Tapi mie semua ya. Mie instan. Dan sekarang sudah bisa jadi kenyataan gitu ya. Itu Ya. merupakan juga peluang loh kayak saya bilang Iya. ya, merupakan peluang banget. Karena apa? Kalau kita belajar masak, kita tahu masakan ini, masakan itu, dan kita coba enak, dan kita juga mau explore-kan ke Bisa buka teman-teman. PO deh. Betul, ya kan? Itu ide yang bagus loh. Ini Ira. pengalaman ini ya, Iya Cilis kan? ini. Setuju sekali. Jadi masa-masa seperti ini bukan hanya sisi negatifnya saja ya, yang benar Betul. kita harus social distancing, kita nggak bisa holiday. Biasanya tanggal merah itu selalu sudah punya rencana jauh-jauh hari. Yang kita cari kalender itu kita selalu cari apa? Tanggal merah. Tanggal merah. Ya, Tanggal tanggal kecepet, merah. tanggal kecepet, tanggal Oh, kecepet. tanggal kecepet. Long weekend, long weekend. Ya. Pergi jauh gitu ya. Ya, dengan seperti ini bukan hanya sisi negatifnya aja, tapi sisi positifnya inilah Ya. saatnya untuk kita mengembangkan, mengeksplor apa yang sudah ada di dalam diri Yes, kita. setuju sekali. Saya percaya wanita-wanita di rumah juga pasti memiliki yang namanya hobi ya. Mhm, Ya, ya. ini akan menjadi menjadi kekuatan positifnya Ya, kita. Gitu. betul. Kan bisa menambah income ya kan? Ya. Betul sekali. Iya. Dari hobi bisa menjadi penghasilan kita. Betul. Bisa jadi bisnis Ya, tuh. benar. Bagi Ya. Tuhan tidak ada hal mustahil ya kan? Ya. Asal kita percaya dan mau melakukan, Tuhan pasti akan buka jalan. Yes. Seperti Amin. itu ya, kita percaya seperti itu ya. Yes. Amin, amin. Ternyata yang punya masalah itu bukan kita saja, ya Iya. kan? Semua pasti mengalami di saat-saat pandemi sini Betul. nggak enak rasanya ya kan? Bukan hanya kita, juga anak-anak kita juga mengalami masa-masa yang Iya. boring saat berada lama di rumah seperti itu ya. Dan kita para wanita ini juga, para wanita ilahi di rumah juga merasakannya. Ya, Apa yang pasti kita merasakan rasakan juga, ya. dirasakan juga para wanita ilahi yang ada di rumah ya kan. Mhm. Nah, masalah yang dihadapi semua adalah bisa sama. Iya. Oke. Nah, tapi yang membedakan adalah cara pandang kita melihat suatu masalah. Betul. Ya, betul. bagaimana kita melihat dengan kacamatanya Allah. Iya. Seperti itu ya. Dan yang terpenting dari semuanya itu adalah kita itu punya respon hati yang baik. Yes. Bagaimana amin. kita respon hati kita terhadap suatu masalah yang Betul. kita alami seperti itu. Ya, meresponinya dengan baik seperti Iya. Betul, betul. ya. Respon Saya kok hati. teringat itu loh firman Tuhan di Roma 8 ayat 28. Allah, kita tahu sekarang bahwa Allah itu turut bekerja di dalam segala hal. Dalam segala sesuatu ya untuk mendatangkan kebaikan Yes. bagi setiap kita yang terpilih dan terpanggil yang mengasihi Dia. Kita semua ini kan orang-orang yang mengasihi Tuhan kan. Amin. Kita ini percaya loh, kita ini anak-anak Tuhan. Kita ini tidak dibiarkan seperti ini sendirian. Yes. Tuhan tuh menyertai. Ya, jadi dari semua nih pembicaraan yang kita diskusikan, yang kita obrolkan ini ya, kok saya simpulkan ada 3 poin besar sih. Yang pertama adalah konflik itu bukan untuk menghancurkan, tetapi Yes. konflik itu untuk mendewasakan, untuk membawa kita semakin mengenal, bahkan juga menjadi tempat untuk kita belajar saling mengampuni ya. Yes. Karena tidak ada seorang pun yang sempurna ataupun yang tidak pernah buat kesalahan, nggak ada seperti itu ya. Terus yang kedua, ini adalah waktunya untuk kita wanita-wanita ilahi yang luar biasa, kita untuk mengembangkan talenta kita, keterampilan kita. Betul. Kita mungkin ada yang pintar masak, Terjahit. pintar jahit, betul. Mungkin ada yang pintar kerjakan yang dulu nggak sempet, rasanya nggak ada waktu. Sekarang waktunya banyak di rumah, Betul. tinggal dikembangkan itu hobinya. Apalagi kalau sudah hobi itu kan sesuatu yang dilakukan dengan senang hati ya. Yes. Udah hatinya senang, terus bisa dikembangkan, diberdayakan. Buka PO, nambah duit lagi, bisa nambah penghasilan. Wah itu luar biasa, itu hikmatnya wanita-wanita ilahi. Yes, Betul ya, kayak tadi betul, amin. Nunuk belajar dulu masaknya cuma goreng. Wah sekarang masaknya udah bervariasi ya. Iya. Udah ala resto sekarang ya. Betul, iya. Tinggal kita perlu coba aja ya. Terus keterampilan yang lain-lainnya bisa dikembangkan dan bisa jadi peluang usaha. Kalau gini musim-musim sekarang mungkin bisa jadi penghasilan sangat menurun atau mungkin suami Ya. kena potong biayanya. Ayo, ini waktunya wanita-wanita ilahi, para istri kita bisa menjadi berkat, Yes. kembangkan talenta kita dan kita bisa membantu keuangan Betul, keluarga. setuju. Betul ya. Oke, terus yang ketiga adalah kita perlu memanfaatkan waktu
kita. Kalau dulu rasanya belum pernah ini menghabiskan baca Alkitab. Nah inilah sekarang waktunya, ayo dibaca tuh Alkitab, dihabiskan dari Kejadian sampai Wahyu. Bukan Kejadian habis langsung loncat ke Wahyu ya. Tapi ya satu Alkitab itu loh. Sekarang kan waktunya banyak di rumah, yuk kerjakan belajar baca firman, merenungkan, banyak waktu untuk berdoa, meluangkan waktu bersama Tuhan. Selain dengan Tuhan, kita juga banyak waktu untuk kita bisa luangkan, untuk kita banyak ngobrol dengan suami, saling mengenali, bisa dari hati ke hati, mungkin ke anak, kayak tadi pengalaman dari sister kita Cindy. Wah ini waktunya bisa curcol ya, curhat sampai dalam, sampai intinya dari hati ke hati sama anak. Kapan lagi kita bisa membangun hubungan yang bisa dalam, ngomongnya bisa nyaman dan waktunya tidak dikejar-kejar. Kalau dulu mungkin kerja, meeting, ke kantor, waktu perjalanan, sekarang kan stay at home, semuanya dari rumah. Efektifkan waktu untuk kita bisa ngobrol itu sampai dalam dan berkualitas. Dan percayalah, dan masa-masa ini jangan sampai justru malah kondisi pandemi tingkat perceraian makin tinggi. Tapi saya percaya sih kalau wanita-wanita ilahi yang menyaksikan tayangan ini gak mungkin ya seperti itu, tetapi justru ini waktunya untuk wanita-wanita ilahi yang di rumah menjadi berkat dan bersinar dan menjadi terang. Amin. Saya kok teringat itu loh, ada pelangi. Oh ya, pelangi itu warnanya rasanya Mejiku Hibiniu. Mejiku Hibiniu warnanya itu cantik banget ya. Warnanya bagus. Mungkin mirip-mirip. Ada 7 warna loh tuh. 7 warna betul. Mungkin lebih ya. Warnanya tuh indah sekali, terus gradasinya tuh lebih bisa bagus, halus, lebih bagus daripada eyeshadow kita ini loh. Ya, tapi pelangi tuh muncul ketika setelah hujan. Iya, betul. Mungkin ada badai, ada angin topan. Setelah masa hujan dan itu lewat, pelangi itu muncul. Saya ini kok, kita ini beriman ya, saya ini percaya, ayo wanita-wanita ilahi, kita ini saling menguatkan, kita saling mendoakan, kita saling support, kita bersama-sama bergandeng tangan, kita melalui masa-masa ini. Tidak selamanya masa-masa ini akan terjadi, sebentar lagi selesai kok. Amin. Saya percaya ada pelangi yang indah, sudah Tuhan sediakan. Ayo kita melangkah dengan segenap iman, kita percaya, kita letakkan iman kita di dalam Tuhan dan pengharapan kita di dalam Tuhan. Bukankah kita ini wanita-wanita yang bijak, wanita-wanita yang senantiasa menyalakan lilinnya, wanita-wanita yang terus menaikkan doa-doanya, terus beriman, doakan suamimu, doakan anak-anakmu, doakan keluargamu, doakan pekerjaan, bisnis dan semua aspek dari kehidupan yang kita alami, dan kita suatu saat kita akan muncul lebih dari pemenang. Amin. Kita pasti kita melaluinya ini bersama-sama ya. Tidak ada seorang pun yang sendirian. Amin. Amin. Sekali lagi kita mau mengajak para wanita ilahi yang di rumah untuk memuji Tuhan ya. Itu Allah sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya.
Sama-sama. sister yang ada di sini. Senang sekali bisa ngobrol. Oke, acara Ocha hari ini telah selesai. Bagaimana kita sharing-sharing tentang pengalaman dengan suami, dengan anak. Mari kita tutup di dalam doa berkat ya. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur semua atas kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan. Kau setia menyertai kehidupan kami di dalam setiap musim-musim kehidupan kami. Kalau dulu kami pernah ditolong oleh Tuhan, maka sekarang kami pasti akan menerima pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Kami percaya masa depan kami aman di dalam tangan Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Setiap langkah kita selalu disertai oleh Tuhan. Tangan Tuhan selalu beserta dengan setiap para wanita-wanita yang mendengarkan tayangan ini dan juga kami yang ada di sini. Kami percaya Tuhan ini waktunya untuk kami menguatkan iman kami dan senantiasa meletakkan pengharapan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi masa-masanya akan selesai. Kami muncul lebih dari pembenar. Kami percaya karena kami berjalan bersama Tuhan. Kami aman di dalam-Mu, kami dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba-Mu berdoa melepaskan berkat usia para wanita-wanita ilahi untuk mereka senantiasa terus menjadi berkat untuk suami mereka. Mereka menjadi berkat untuk anak-anak mereka. Bahkan mereka menjadi berkat untuk perekonomian keluarga mereka. Dimanapun mereka berada, senantiasa membawa berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus menyertai setiap wanita-wanita ilahi yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus setiap yang percaya sama-sama katakan amin. Demikian acara Ocha kita hari ini. Jangan lupa untuk next Ocha. Ada lagi ya next Ocha ya? Ada dong ya. Bulan depan ya? Ya, bulan depan pada tanggal 6 November 2020 yang akan membahas tentang kecantikan dan kesehatan kulit. Nih pasti wanita-wanita pada pengen dong ya. Pengen tahu pasti. Tanggal berapa? Ya, Jangan sekali lupa ya. lagi saya ulangi ya, tanggal 6 November 2020. Tanggal 6 November. 6 November. Dicatat ya di kalender saudara-saudara ya. Pasti. Jangan lupa tanggal 6 November ajak keluarga, sahabat, keponakan atau siapapun ya. Satu kampung boleh ya? Satu kampung boleh yang ingin Oke. cantik ya, yang ingin cantik dan untuk menjaga kesehatan kulit jangan lupa next Ocha tanggal 6 November 2020. Sip, aku mau ngajak teman-teman. Demikian acara Ocha ini. Jangan lupa untuk tetap menjadi Wanita ilahi.